آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk talabatul ilm, untuk menambah wawasan kita, menambah ilmu kita tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita masih berada di dalam muqaddimah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizahullahu ta'ala. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa persoalan yang terkait dengan ilmu. Ada yang bisa mengulang satu saja? Apa? Baik. Apa yang kita bahas kemarin? Ilmu menjadi sebab masuk surga. Sebab masuk surga. Sebab kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama ulama yang melakukan perjalanan 1 bulan penuh hanya untuk mendapatkan 1 hadits? Syu'bah, Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Siapakah nama sahabat yang ditemui oleh Jabir ibn Abdullah di negeri Syam yang berkaitan untuk mendapatkan hadits tentang kezaliman? A. Abdullah ibn Mas'ud. B. Abdullah ibn Abbas. C. Abdullah ibn Unais. D. Semuanya benar. C. Masya Allah. Abdullah ibn Unais al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita lanjutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pembacaan kitab ini. Kata beliau, Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Sadahan hafizahullahu ta'ala, wa hadha Abu Zur'ah wa Muhammad ibn Nasr wa ghairuhum yaqta'un al-fayafi 'ala al-aqdam. Dan inilah Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala dan temannya Muhammad ibn Nasr dan selain mereka berdua, di mana mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, 'alal aqdam, di atas kaki-kaki mereka. Jadi mereka melakukan rihlah, perjalanan, bukan dengan memakai kendaraan jamaah, tetapi berjalan di atas kedua kaki mereka. Kullu hadza fi sabili tahsilil ilm, yang dimana mereka berjalan ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Fahum yaqta'una al-musafati syasi'ati allati tunqati'u dunaha riqabul muti ma'a yusahibu dhalika minat ta'bi wa ana'it tariqi. Yang dimana jamaah sekalian, kata Syekh di sini, saking jauhnya perjalanan yang mereka tempuh di atas kaki-kaki mereka, perjalanan tersebut tidak dapat ditempuh oleh apa? Oleh tunggangan jamaah. Saking jauhnya perjalanan yang mereka tuju, tunggangan seperti kuda dan unta tidak sanggup untuk mendapatkan tujuan tersebut. Subhanallah. Saking jauhnya ini untuk mendapatkan ilmu. Yang bersamaan dengan itu, kata Syekh di sini, tentunya perjalanan yang sangat jauh itu tidak terlepas dari
rasa lelah dan beratnya perjalanan tersebut. Wa ma'a dzalika fa inna lazzatal ilmi allati wada'aha Allah azza wa jalla fi qulubihim anasathum ana'at tariq wa bu'd asy-syuqqah. Tetapi kenapa mereka sampai rela melakukan perjalanan sejauh itu jamaah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kelezatan menuntut ilmu di dalam hati-hati mereka. Subhanallah jamaah. Ketika seseorang sudah cinta terhadap sesuatu, apapun itu bentuk rintangannya akan kita hadapi. Sebagaimana di sini Abu Zur'ah, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kecintaan di dalam relung-relung hatinya terhadap ilmu, sehingga beliau rela untuk menempuh perjalanan yang saking jauhnya perjalanan ini hewan tunggangan pun tidak akan sanggup. Begini jamaah sekalian. Sehingga kalau kita sudah cinta terhadap sesuatu, kita akan berkorban apapun itu. Bahkan jiwa dan raga kita akan kita lakukan untuk mendapatkan apa yang sudah kita cintai. Maka pastikan apa yang kita cintai itu sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya apa? Perjalanan mendapatkan ilmu. Kemudian di sini kata Syekh, wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kullu ma kana fil Qur'an min madhin lil 'abdi fa huwa min thamaratil 'ilmi wa kullu ma kana fihi min dammin lil 'abdi fa huwa min thamaratil jahli. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setiap apa yang ada di dalam Al-Quran yang berisi pujian-pujian dari Allah kepada seorang hamba, maka pujian tersebut tidak terlepas dari buah ilmu. Dan sebaliknya jamaah sekalian, setiap celaan yang ada di dalam Al-Quran, celaan tersebut tidaklah datang kecuali karena buah dari kebodohan yang kita miliki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah kebodohan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-17 Allah mengatakan, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu, hanya taubat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejelekan. Kenapa? Disebabkan karena kebodohan yang mereka miliki. Imam At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari Abul Aliyah, beliau mengatakan, kullu dambin asabahu 'abdun fahuwa bijahalatin. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah karena kebodohannya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini. Bahkan dosa saja yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, tidak terlepas dari kebodohan yang kita lakukan. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, tidak terlalu lancar je. Nanti ada yang menulis setengah salah. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, inna unwana hadzal kitabi ma'alim fi tariqi talabil ilm wa hadzal unwan wasi'un yadkhulu tahta midhallatihi asya'u katsiratun wa kulluha tasubbu fi qalbi talibil ilm ma alladhi yanfa'uhu wa ma alladhi yuqaddiru sayrahu wa ma al-afatu allati tu'akkiru talabal ilmi wa tukaddiru safwahu wa niqa'ahu. Kata Syekh di sini, maka inilah judul dari kitab yang saya tulis, yaitu Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, rambu-rambu di dalam perjalanan menuntut ilmu. Yang dimana judul ini jamaah itu adalah judul yang sangat meluas, tercakup di dalamnya berbagai macam permasalahan yang terkadang muncul dari hati seorang penuntut ilmu.
Karena terkadang di antara kita ada bertanya-tanya bagaimana metodenya menuntut ilmu. Nah, inilah sebab ditulisnya kitab ini. Kata beliau, "Malladzi yanfa'uhu", apa yang bermanfaat, apa yang mengotori jalan-jalan menuntut ilmu, apa saja penyakit-penyakit yang bisa mengotori perjalanan menuntut ilmu dan mengganggu kemurnian dan kejernihan di dalam menuntut ilmu. Jadi sini Syekh menerangkan judul serta apa saja yang akan kita bahas nantinya. Ingat jamaah, kita masih berada di dalam muqaddimah ini, belum masuk ke isinya. Baru muqaddimah, baru pengantar. Kemudian kata Syekh di sini, al-kalamu yatulu 'anil ilmi wa fadlihi wal Qur'anul Karim fihi ayatun nassat ala fadlil ilmi wa fadli ahlihi. Pembicaraan tentang ilmu dan keutamaannya itu adalah pembahasan yang sangat panjang. Dan Al-Quran yang mulia sudah ada di dalamnya ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan pembawa ilmu. Apa saja di antara ayat-ayat itu yang berkaitan dengan ilmu dan pembawa ilmu? Sudah berlalu kemarin. Ada lagi? Banyak ini kata Syekh di sini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rabbi zidni ilma. Wa qul rabbi zidni ilman. Masya Allah. Banyak tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan pembawa ilmu. Wa kadza fi sunnatil mutahharah, begitu pula di dalam as-sunnah, dalam as-sunnah yang terjaga. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Wa ala sahibiha afdhalus salati wa atammu taslim, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat dan taslim. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, faqad marra bika qauluhu ta'ala fi surati Fatir, dan sungguh telah berlalu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hambanya hanyalah mereka para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Kata beliau, wal ilmu kama qala al-Hasan huwa al-khasyah. Ilmu itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri adalah rasa takut. Inti daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, jangan kita mencari ilmu hanya semata-mata agar kita wawasannya banyak, tetapi usahakan ketika kita menuntut ilmu, ketakutan kita, khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertambah, meningkat. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud, laisal ilm bi kathratil hadits, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hadits yang kita hafal jamaah. Walakinnal ilm minal khasyah, akan tetapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya guru kami ketika mengajarkan kitab ini, beliau mengatakan terkadang orang awam itu jauh lebih berilmu dari kita jamaah, karena ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyangka bahwasanya kita sudah ngaji ini, tetapi karena disebabkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit, orang awam terkadang lebih berilmu dari kita. Oleh karenanya itu munculkanlah niat ini, bahwasanya kita menuntut ilmu itu adalah bagaimana agar rasa takut di dalam hati kita bertambah dan terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wa man kana billahi a'lamu kana minhu akhwafu. Siapa saja yang ilmunya itu bertambah
tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan semakin bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengerti bahwasanya ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan akan mendatangkan laknat dari Allah, dan dia pun semakin mengerti bahwasanya laknat dari Allah itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menyakitkan tatkala menimpa kita, sehingga bertambah tinggi pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan wa qasannafa as-salafu musannafati katsiratan mustaqillatan an fadlil ilm, dan sungguh para ulama salaf kita telah mengarang kitab yang dimana kitab-kitab ini mustaqillah, berdiri sendiri, membahas tentang keutamaan ilmu. Jadi para salaf kita terdahulu, dari dulu sampai sekarang, mungkin misalnya para ulama kita menulis buku-buku yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Contohnya karyanya siapa? Imam Ibn Abdul Bar, Al-Jami' Jami' Bayanil Ilm, Bayani Fadlil Ilm, karya Imam Ibn Abdul Bar ya? Iya. Baik. Wa an akhlaqi ahli ilm, dan para ulama juga sudah menulis buku-buku yang berkaitan dengan akhlak para ahlu ilmi, para penuntut ilmu yang memiliki ilmu. Para ulama sudah menulis buku-buku tentang mereka. Orang yang punya ilmu saja dibuatkan buku tentang bagaimana cara mereka berakhlak. Karena kerusakan akhlak seorang yang memiliki ilmu, jamaah sekalian, lebih parah kerusakannya daripada rusaknya akhlak orang yang tidak punya ilmu. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang memiliki ilmu di mata masyarakat akan menjadi qudwah, akan menjadi teladan. Sehingga kalau teladannya rusak, maka bagaimana lagi dengan orang yang menjadikan dia sebagai teladan? Makanya muncul peribahasa dalam bahasa kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Begitu di. Sehingga saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, orang-orang yang membawa ilmu itu hendaknya menjadi qudwah yang terbaik. Karena masyarakat tatkala melihat seseorang sudah tampil misalnya di mimbar, dia sudah mengenakan jenggot, sudah memakai gamis, memakai cadar, otomatis sudah dianggap orang yang suci. Itu masyarakat seperti itu. Sehingga kapan ada perbuatan mereka yang melenceng sedikit saja, pasti muncul ucapan seperti ini. Pore acadar naja jemangi misalnya, pore ajuban aja, dan ucapan-ucapan semakna yang lainnya. Kenapa? Karena mereka menganggap kita ini adalah teladan, sehingga berusahalah kita untuk berakhlak yang terbaik ketika kita sudah mengetahui dan kita sudah memiliki ilmu. Makanya para ulama menulis pembahasan tentang itu. Salah satu contohnya adalah bukunya siapa? Syekh Bakar Abu Zaid, Hilya Talabul Ilm misalnya. Dan buku-buku yang lainnya yang sangat banyak. Wa manzilatil ulama, dan buku-buku yang dikarang yang berkaitan dengan kedudukan seorang pembawa ilmu. Karena pembawa ilmu kedudukannya tentu berbeda dengan orang biasa, jamaah. Sehingga perhatian kita, muamalah kita tentu berbeda pula antara orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Di antara bukunya di sini mungkin yang terkenal adalah Tadhkiratus Sami fi Adabil Alim wal Mutakallim, yang membahas bagaimana adab kita ketika kita bersama dengan guru kita, bagaimana adab kita tatkala kita bersama dengan guru kita di jalanan, guru kita di majelis dan seterusnya. Baik. Walida la utilul kalama ala hadzal amr. Oleh karenanya banyaknya buku-buku tadi yang sudah dikarang, kata beliau, saya tidak akan memperlebar pembahasan di situ karena sudah ada bukunya sendiri yang membahasnya. Wa yakfi an adhkura laka qaulan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah bagiku untuk menyebutkan kepadamu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad
dalam Sahihul Jami' jilid yang kelima 302, halaman 302. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi al-ilma, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Siapa saja yang menempuh suatu jalan yang dimana di jalan tersebut dia gunakan untuk mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi dia jalan di antara jalan-jalan yang memudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lainnya pakai kata sahala, dimudahkan. Maksudnya apa? Kata para ulama, arsyadahu ila sabilil hidayati wa ta'ati al-musilaini ilal jannah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing dia untuk menuju jalan-jalan hidayah dan ketaatan, yang dimana hidayah dan ketaatan ini akan membawa dia menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kata para ulama di sini, jalan, tariqan di sini itu bermakna dua hal. Yang pertama adalah at-tariqul hissi, jalan yang memang seperti itu. Dari Gentungan datang ke sini untuk mendengarkan ilmu, itu jalan namanya. Dari Bontonumpuk misalnya ke sini, itu juga jalan. Secara hissi ya memang perjalanan yang dia lakukan untuk mendapatkan apa? Ilmu. Kemudian kata para ulama juga, jalan juga di sini bisa bermakna maknawiyah. Bermakna maknawiyah. Seperti apa? Menghafal ilmu, memutola'a ilmu, memuraja'a ilmu, memahami ilmu. Bahkan kata para ulama yang lainnya, bahkan membeli buku, kita beli buku dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, itu juga termasuk dalam hadits ini, jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu. Bisa dipahami? Ya, jadi jalan dalam hadits ini bisa bermakna dua hal. Jalan yang betul-betul dia adalah jalan. Yang kedua, jalan yang sifatnya maknawiyah, yang bisa mengantarkan kepada ilmu. Semua jalannya itu termasuk di sini. Seperti tadi kita berusaha menghafal ilmu, masuk tidak masuk, itu juga jalan yang kita gunakan menempuh untuk mencari ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'u. Dan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu, karena mereka ridha, karena mereka cinta dengan apa yang mereka lakukan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Dan sungguh orang yang memiliki ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, sampai-sampai ikan yang berada di tengah lautan itu memintakan ampunan bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sungguh keutamaan orang yang memiliki ilmu itu seperti keutamaannya bulan purnama di antara bintang-bintang. Kalau kita lihat pada saat bulan purnama, lihat ke langit, yang mana lebih terang, bulan atau bintang? Nah, bulan purnama lebih terang, lebih besar kelihatannya. Seperti itu pula orang yang memiliki ilmu lebih utama daripada orang yang sekedar dia adalah ahli ibadah tetapi ilmunya itu sedikit. Iya. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sungguh para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Dan sungguh para nabi tadi hanya mewariskan ilmu, maka siapa saja yang mengambil bagian daripada ilmu, maka sungguh dia sudah mengambil bagian yang sangat banyak. Ini hadits pendek tapi luas maknanya ketika kita ingin mencari penjelasannya dari para ulama.
Kata Imam Ibnul Qayyim, "Wa ma ajmala ma qala Ibnul Qayyim rahimahullah, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wal iltihaku bi alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la." Kata Imam Ibnul Qayyim, seandainya tidak ada keutamaan pada ilmu sedikit pun, kecuali ilmu itu hanya bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikutsertakan dengan penyebutannya para malaikat di tempat yang tertinggi, lakafa bihi syarafan wa fadlan, maka itu sudah cukup menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Perhatikan jamaah, kata Imam Ibnul Qayyim, seandainya ilmu itu tidak ada keutamaannya kecuali dua hal saja. Apa itu? Kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama kita diikutsertakan dengan penyebutannya para malaikat, maka itu sudah cukup menunjukkan ilmu itu adalah sesuatu yang agung, yang mulia. Kemudian kata Syekh, "Fa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutum bihi." Maka bagaimana lagi kalau ilmu itu adalah sebab kemuliaan di dunia dan di akhirat, manutum bihi, bergantung pada ilmu. Tidaklah kita mendapatkan kemuliaan di dunia kecuali dengan ilmu. Oleh karenanya zaman sebelum datangnya Rasulullah disebut zaman apa? Zaman apa? Jahiliyah. Padahal mereka banyak orang yang berilmu, tetapi bukan di atas ilmu yang dimaksud di sini. Sehingga keutamaan, kemuliaan di dunia tidak diraih kecuali dengan ilmu. Begitu pula tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di akhirat kecuali juga dengan harus ilmu. Bisa dipahami makna perkataan Ibnu Qayyim di sini? Ya, ada perbandingan. Jadi kalau ilmu itu cuma segini saja itu sudah cukup. Apalagi kalau segini. Cukup atau lebih dari cukup? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup, seperti itu maksudnya perkataan Ibnu Qayyim di sini. Paham? Banyak muka-muka bingung ini. Baik, kita lanjut. Kata Syekh di sini, ayyuhal qari'ul karim, hunaka as'ilatun tutra yasma'uha kullu wahidin minna min ba'dil ahibbati wa minhum man yaqulu kaifa at-tariqu ila hifdzil mutuni. Wahai pembaca yang mulia, di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, yang mungkin sebagian di antara kita sudah mendengarkannya, di mana ada sebagian di antara kita yang mencari ilmu, muncul dari mulutnya pertanyaan, kaifat tariqu ila hifdzil mutuni, bagaimana sih caranya saya menghafal mutung, matan-matan ilmiah seperti al-usulul tsalatsa, kitabut tauhid dan seterusnya. Sering kita dengar, bagaimana sih caranya menghafal mutung-mutung? Sebagiannya lagi mengatakan kaifat tariqu ila hifdzil Qur'anil Karim, bagaimana sih caranya kita menghafalkan Al-Qur'an? Wa yaqulul akhar, dan sebagiannya mengatakan bi ayyi matnin abda'u, dari matan apa saya harus belajar, harus memulai, wa ala ayyi syekhin aqra'u, dan kepada syekh siapa saya harus membaca. Wa madza ahduru minad durus, dan pelajaran apa yang sebenarnya saya harus hadiri, karena banyak sekali ini pelajaran, yang mana yang harus saya hadiri. Bisa dipahami? Jadi inilah pembahasan yang akan dibahas di dalam buku ini, tentang bagaimana cara menghafal, bagaimana cara memulai pelajaran, bagaimana kita memilih pelajaran, bagaimana intinya yang berkaitan dengan jalan-jalan untuk mendapatkan apa? Ilmu, bukan bakwang, ilmu. Baik, jemaah. Sebagiannya lagi mengatakan di sini, innani ahduru wa ukaththiful hudura lakinni akhruju bila natijatin. Saya ini sudah hadir dalam majelis ilmu, bahkan bisa dibilang sering sekali tidak ada majelis ilmu kecuali muka saya terpampang di sana. Tak liwat rajin dan jauh belajar. Tapi kata Syekh, lakinni akhruju bila natijatin, saya keluar dari majelis ilmu itu seperti tidak ada hasil. Pulang ke rumahnya ditanya sama istrinya, "Bang,
Apa tadi dipelajari sama Ustaz? Banyak. Apa saja sampaikan ke saya. Tunggu Midek Gadi Nasir rekamannya. Tidak tahu, keluar dari majelis ilmu seolah-olah tidak pernah masuk ke dalam majelis ilmu. Ini sebagian juga jadi pertanyaan di antara kita. Oleh karenanya itu, ikhwani fiddin, usahakan setiap satu pelajaran kita mencatat satu faedah ilmu, supaya ada oleh-oleh yang kita bawa ke rumah kita. Buku yang kita pakai mencatat ilmu itu bisa jadi warisan nantinya. Anak kita sudah baca, perlihatkan ini catatan saya selama mencari ilmu. Itu jangan dianggap remeh jamaah. Oleh karenanya ada yang datang ke majelis ilmu tanpa membawa catatan, ini dipertanyakan ini. Wah, banyak. Semoga pekan-pekan berikutnya ada membawa semua catatannya. Ingat kata para ulama, quyidal ilmu bil kitabati. Ilmu itu diikat dengan apa? Dengan tulisan. Ilmu itu seperti buruan. Sudah capek-capek kita buru tapi tidak kita ikat, lepas sakit atau tidak? Hah? Lepas sakit jamaah. Poso makin ngundangi antena nisikui pasti lepas sakit. Begitu pula dengan ilmu. Sudah capek-capek kita mengeluangkan, tapi ternyata tidak tinggal di kepala, di dalam hati kita, itu rasanya agak capek. Jadi usahakan ini, meskipun saya tidak memaksa hadir di dalam majelis ilmu itu suatu keutamaan. Tapi kalau kita bisa seperti nasihat Syekh Al-Wusabi rahimahullah, sudah meninggal ya, Syekh Al-Wusabi, beliau mengatakan catatlah faedah walaupun cuma satu saja setiap malam dikali 365 hari, banyak jemaah. Tidak sadar kita sudah membuat satu buku. Hadhil as'ilatu takhtalifu lafdhan lakinnaha tattafiqu ma'nan. Yang dimana pertanyaan-pertanyaan itu walaupun berbeda-beda lafadznya, berbeda-beda bentuknya, tapi maknanya semuanya sama. Yaitu apa? Bagaimana metode mendapatkan ilmu? Itu kuncinya pertanyaannya. Wa kulluha tadullu insyaallah ala hirsi ashabiha. Dan semuanya itu mengarah insyaallah kepada semangat orang yang bertanya tadi. Wa ala maqsadin tayyibin fi tahsil hadzal ilmi. Dan maksud yang baik di dalam mencari ilmu. Wa hadzal amru laysa jadidan. Dan perkara-perkara seperti tadi itu bukan perkara baru. Lianna ra'ilana al-awwala qad katabu fihi wa afadu. Karena generasi kita yang dari dulu juga seperti itu masalahnya, dan mereka sudah berbicara panjang lebar, bahkan menuliskan permasalahan-permasalahan itu di dalam buku-buku mereka. Walau saradal wahidu minna asma'ar rasaili wal kutub allati sunnifat fi hadha latala al maqam. Yang mungkin seandainya di antara kita ada yang menyebutkan risalah-risalah dalam buku-buku yang telah dicatat tadi, akan panjang sekali permasalahan ini. Wa yakfi an na'rifa anna hunaka asyaratil kutub. Dan cukuplah kita mengetahui bahwasanya ada puluhan buku-buku yang sudah dicatat, ma baina mukhtasarin wa mabsutin, baik itu yang mukhtasar dan juga mabsut. Apa itu mukhtasar? Buku-buku mukhtasar sering kita dengar ini. Apa? Ringkasan-ringkasan. Boleh juga. Ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'naha. Lafadznya sedikit ringkas tapi maknanya luas, itu mukhtasar namanya. Maksud kebalikannya. Fil kalami an hadhil masail wa qabla al kalami an hadzal amri wa an tariqati tahsil al ilmi wa hiya asiratun lakinnaha yasiratun ala man yassaraha Allahu alaihi. Sa'adhkuru insyaallah fi suhfatit taliyati iddata mabahith. Dan sebelum kita membahas perkara tersebut tentang bagaimana jalan metode untuk mendapatkan ilmu, dan dia adalah permasalahan yang sulit tetapi akan dimudahkan bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun kita belajar ini metode jamaah, terkadang juga kalau Allah belum berikan kita taufiknya, masih susah sekali untuk kita mengamalkan, mendapatkan ilmu tersebut. Seperti Al-Quran, kalau kita datang ke perpustakaan misalnya,
cari buku tentang metode menghafal Al-Quran, banyak sudah beragamnya. Tetapi kok belum bisa juga untuk menghafal Al-Quran. Itu tandanya belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah, ilmu itu adalah pemberian. Bukan seperti matematika, semakin berusaha kita belajar, insya Allah bisa dapat. Tapi ilmu itu adalah pemberian. Kita berusaha untuk datang ke majelis ilmu, belum tentu kita paham. Tetapi teruslah di situ, karena boleh jadi nanti 3 tahun lagi Allah memberikan kepada siapa? Kepada kita. Bisa dipahami? Jadi ilmu itu pemberian. Makanya kita berusaha mendapatkan ilmu sekaligus apa? Banyak-banyak apalak doang. Iya, bisa dipahami ya? Baik. Wa atakallamu awwalan 'anil mu'awwiqati allati tu'iqu talibal 'ilmi an talabil 'ilmi wal istimrari fi tahsilihi was-sa'yi fihi wa hadhihi al-mu'awwiqatu katsiratun lakin yumkinu an tujmil fi asyrati mu'awwiqat. Sebelum kita belajar tentang metode mendapatkan ilmu, saya terlebih dahulu, kata Syekh, berbicara tentang penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seorang penuntut ilmu mendapatkan ilmu. Dan penghalang yang bisa menghalangi seorang penuntut ilmu itu istiqomah di dalam mencari ilmu. Dan penghalang-penghalang itu sangatlah banyak jumlahnya, tetapi saya mengglobalkan, menggarisbesarkan menjadi 10 penghalang saja. Jadi insya Allah sebelum kita masuk metode mendapatkan ilmu, kita terlebih dahulu bahas apa saja yang bisa menghalangi seseorang di dalam mendapatkan ilmu. Penyakit-penyakit yang penuntut ilmu itu wajib hilangkan. Kalau dia menginginkan ilmu, tidak ada jalan lain kecuali wajib menghilangkan 10 penghalang ilmu yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala, semoga Allah panjangkan umur kita. Selesai waktunya? Pas-paskin. Taib jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas. Apabila ada yang kurang, itu datanya dari diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.